Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia guru-guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suci Merdekawati SPD, salah satu guru TK di TK Khairunisa, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Saya mengajar di kelompok B dengan jumlah siswa sebanyak 14 anak. Dengan kondisi sekolah yang berada di tengah-tengah perumahan kompleks yang mempunyai tanaman mangga sebagai perindang sekolah. Kondisi lingkungan sekolah ini akan saya jadikan sebagai salah satu sumber belajar yang berbasis pada lingkungan. Oke anak-anak, hari ini Bu Suci mau mengajak anak-anak belajar tentang tanaman buah yang ada di lingkungan sekolah. Buah apa saja ya kira-kira tanaman yang ada di lingkungan sekolah? Apakah ada buah rambutan? Coba kita cari yuk. Siapa yang mau cari sama Bu Suci? 14 anak didik saya memiliki keunikan dan perbedaan dalam kemampuan belajar, minat belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar. Sehingga saya mengalami beberapa tantangan ketika saya melakukan proses pembelajaran, yaitu peserta didik seringkali merasa bosan dan tidak dapat berlama-lama melakukan proses pembelajaran. Dari keadaan tersebut, saya mencoba melakukan asesmen awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk dapat mengetahui kesiapan, minat, dan gaya belajar dari masing-masing anak didik saya. Selain itu, saya juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam memecahkan masalah dan menentukan metode yang tepat, sehingga saya dapat merancang metode pembelajaran yang paling efektif bagi anak-anak didik saya. Kali ini, saya memilih pembelajaran yang berbasis pada lingkungan dengan topik pohon mangga di sekolahku. Saya integrasikan dalam pembelajaran sentra bahan alam. Pada tahap awal, anak-anak dapat belajar secara langsung pada pohon mangga. Mereka mengamati, menyentuh, dan memahami proses pertumbuhan tanaman mangga yang kemudian diadaptasi sesuai kebutuhan belajar mereka. Selain itu, saya juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengenalkan buah mangga secara mendalam melalui video pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan belajar anak didik yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kesiapan anak didik saya. Saya sebagai guru mempunyai tugas merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar anak yang beragam. Saya berusaha melakukan kegiatan secara interaktif dan menarik untuk anak-anak didik saya. Salah satu di antaranya, saya menggunakan pembelajaran berbasis pada lingkungan yang ada, agar anak-anak dapat belajar melalui lingkungan terdekat, yaitu dengan mengangkat tanaman mangga yang ada di halaman sekolah. Dalam konteks ini, saya memastikan bahwa semua anak didik saya dapat terlibat dan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak didik dapat belajar mengeksplorasi dengan alam sekitar seperti pohon, daun, biji, bunga, ranting, buah mangga, air, tanah, dan batu-batuan. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, yang pertama dapat mengenalkan bagian-bagian tanaman mangga seperti batang, daun, bunga, dan buah. Tujuan lainnya yaitu anak dapat memahami perbedaan jenis mangga, membuat olahan mangga, mengembangkan kreativitas seni dengan daun mangga, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi, meningkatkan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tanaman, dan terakhir meningkatkan kesadaran sosial dengan sesama dengan saling membantu dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan project main. Nanti kita mau membuat olahan mangga ya.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya mengambil beberapa langkah diantaranya yaitu persiapan pembelajaran, seperti membuat modul ajar, menyiapkan media pembelajaran, dan menyediakan alat peraga visual seperti video pembelajaran tentang mangga. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya merancang beberapa aktivitas yang terkait dengan tanaman dan buah mangga dengan memanfaatkan konteks lingkungan dan teknologi digital, yaitu pada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berisi tentang asesmen awal, eksplorasi pohon mangga, brainstorming dengan tujuan untuk mengumpulkan ide dan gagasan untuk memecahkan masalah, dan selanjutnya video pembelajaran tentang karakteristik tanaman, jenis buah mangga, serta berbagai macam olahan mangga dengan memanfaatkan teknologi digital melalui channel YouTube. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana anak-anak dapat memahami informasi, ide, dan keterampilan yang sedang dipelajari. Dalam proses ini melibatkan berbagai pilihan kegiatan main yang beragam, di antaranya yaitu pengembangan motorik halus, kreativitas dan seni, pembelajaran sains, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk menghargai hasil karya anak didik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Menghargai bahwa produk yang dihasilkan adalah benar-benar hasil karya sendiri tanpa dibantu. Anak-anak dapat mempresentasikan hasil karyanya dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan ini terlihat akan adanya perbedaan hasil karya anak yang satu dengan anak yang lainnya berdasarkan dengan minat dan gaya belajar mereka. Aku sekolahan di TK Hairunisa. Aku senang sekali bermain di sentra bahan alam. Aku bisa membuat mahkota dari daun mangga. Saya sebagai ketua yayasan sangat menaruh perhatian terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak mempunyai kebebasan untuk memilih kegiatan yang dia sukai. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dilakukan di TK Hairunisa, karena TK Hairunisa menggunakan pendekatan sentra. Pendekatan sentra sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana ketika anak memilih kegiatan yang dia sukai, nah dia menemukan hal-hal yang baru. Dari temuan yang baru tersebut, kemudian anak dapat mempresentasikan kepada bu gurunya dengan percaya diri. Sehingga saya percaya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, anak belajar menemukan pengetahuan secara ilmiah. Hasil dari kegiatan ini sangat positif. Anak-anak menunjukkan antusiasme terhadap kegiatan belajar sambil bermain. Melalui pendekatan diferensiasi, setiap anak dapat memilih kegiatan bermain sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga semua anak merasa terlibat dan termotivasi. Melalui alur STAR ini, pembelajaran diferensiasi tentang karakteristik tanaman dan buah mangga berhasil menciptakan suasana belajar yang inklusif, menarik, dan bermakna untuk anak-anak usia dini. Selain itu, metode sentra bahan alam terbukti dapat mengakomodasi gaya belajar anak yang beragam dan sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap alam di kalangan anak-anak. Kedepannya, saya berencana untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai bahan alam lainnya agar anak-anak terus belajar melalui kegiatan observasi, eksplorasi, dan interaksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Portofolio ini menunjukkan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan dengan topik sederhana seperti mangga di sentra bahan alam, serta menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh, bermakna, serta menyenangkan. Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkerso, Tuturi Handayani. Mari menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Salam satu profesi, Guru PAUD Indonesia.